Semangat pagi sobat, melanjutkan bahasan tentang keuangan usaha. Kalau di video kemarin kita bahas tentang cara mencatat keuangan harian dengan konsep sederhana. Nah, di video ini kita lanjutkan dengan setelah kita punya catatan ya, maka berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Di video ini tentu yang akan kami ulas laporan keuangan sederhana. Nah, kita mulai dengan apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri didefinisikan sebagai catatan yang menjadi sistematis yang menggambarkan tentang semua pemasukan di bisnis kita, baik dari penjualan produk atau penjualan produk-produk turunan atau tambahan-tambahan pendapatan yang masih dari satu usaha. Terus juga di sana ada pengeluaran. Pengeluarannya untuk apa saja? Beli bahan baku, bayar tenaga kerja langsung, bayar gaji karyawan, atau misalnya sewa, biaya pemasaran dan sebagainya. Dan juga tentunya di laporan keuangan ini dia menggambarkan kondisi keuangan bisnis selama periode tertentu. Nah, jenis laporan keuangan sendiri setidaknya ada 3 sesuai dengan akuntansi ya. Itu ada laporan laba rugi, terus laporan arus kas, dan satu lagi neraca. Cuma sekali lagi di video ini kita belum akan mengulas yang sesuai dengan akuntansi 3 laporan ini, laba rugi, arus kas, dan neraca. Kita lebih akan mempelajari bagaimana membuat laporan keuangan yang sifatnya sederhana, mudah diaplikasikan di usaha kita sebagai pelaku UMKM tentunya. Mengapa laporan keuangan itu penting? Yang pertama tentu dengan laporan keuangan kita bisa mengukur tingkat keberhasilan bisnis. Dengan laporan ini kita bisa membaca sebetulnya dalam satu periode waktu tertentu bisnis kita ini untung atau rugi. Sekali saya ketemu dengan banyak pelaku usaha yang sebetulnya ketika ditanya transaksinya menyenangkan, omsetnya seolah-olah besar. Tetapi lagi-lagi ketika saya tanya di akhir bulan uangnya ada, rupanya nggak ada. Ketika ditanya lagi kemana uangnya, dia nggak tahu. Kenapa? Karena nggak punya catatan, apalagi laporan keuangannya. Nah, dengan kita punya laporan keuangan, kita bisa mengevaluasi, bisa mengukur bahwasanya bisnis kita ini kondisinya untung atau rugi. Pentingnya lagi dengan laporan keuangan, bisa membantu kita sebagai pelaku usaha mengambil keputusan strategis di bisnis kita. Misal, kapan waktunya kita nambah stok. Kita lihat nih di catatan penjualannya, di laporan keuangannya, rupanya ada produk-produk tertentu itu habis terjual dan mungkin saatnya kita harus nambah stok. Atau misalnya ketika kita punya laporan keuangan yang proper, kita bisa melihat nih di periode-periode tertentu permintaan akan barang itu tinggi, maka kita bisa mengambil keputusan di saat periode tersebut maka kita harus stok yang banyak. Selain itu dengan laporan keuangan kita bisa memutuskan untuk investasi, misalnya buka cabang baru lagi, atau misalnya kita pola-pola pengembangan bisnis dengan titik jual, atau misalnya dengan kemitraan yang lainnya. Terus juga dengan laporan keuangan kita bisa menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Setelah kita cermati laporan kita, catatan keuangan seperti apa, maka kita akan bisa melihat pengeluaran mana saja yang sebetulnya ini perlu dan tidak perlu. Nah, kita bisa meng-cut atau membuang pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dibelanjakan. Berikutnya bisa memudahkan kita dalam mengakses pembiayaan. Nah, bank atau investor itu akan lebih percaya ketika kita menyodorkan laporan keuangan. Saat kita mau mengajukan modal nih, kita punya laporan keuangan, tinggal tunjukkan aja. Ini loh laporan keuangan saya dalam satu periode, 1 bulan, 3 bulan, atau misalnya 1 tahun. Maka pihak yang punya modal tadi, dia akan ngecek, akan membaca sebetulnya laporan kita ini menarik nggak bagi mereka. Jika laporan ini dianggap menarik, maka si pemilik modal, baik itu polanya investor
atau perbankan atau modal venture atau dengan prinsip kemitraan, maka dia akan mudah memutuskan untuk ya ngasih modal atau tidak. Kalau ini positif, laporan keuangannya bagus, marginnya tinggi, maka kemungkinan besarnya dia akan mudah memutuskan untuk investasi di bisnis kita. Terus berikutnya, dengan laporan keuangan kita bisa memenuhi kewajiban pajak, atau setidaknya kita bisa menghindari masalah hukum. Nah, soal pajak ini penting ketika memang ke depan kawan-kawan ini sobat pengen bisnisnya lebih profesional, terus misalnya ke depan mengajukan PKP, maka yang paling utama ketika kita laporan pajak ya laporan keuangan ini. Karena pajak ini akan melihat, akan menilai dari laporan keuangan setiap tahun yang kita laporkan ke mereka, akankah nanti pajaknya akan selesai di waktu kita laporan atau dia akan ada tindakan selebihnya. Karena pengalaman kami, saya sendiri pernah kena masalah pajak, itu benar-benar laporan keuangan kita dibongkar gitu ya. Laporan kita dibongkar bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun yang kebelakang. Itu dilihat transaksi mana saja sih sebetulnya yang menurut mereka harusnya dikeluarkan pajaknya. Rupanya saya belum bisa atau belum mengeluarkan si pajak. Maka dari semua transaksi laporan keuangan ini, dia akan lihat satu persatu, kita masih punya kewajiban yang harus dibayarkan atau sudah selesai gitu ya. Ini kalau misalnya suatu ketika pernah mengalami seperti yang saya alami, pernah kaitannya dengan hal pajak, bahwasanya saya pengen mengurus pengembalian pajak, rupanya laporannya dibongkar, bukannya dapat pengembalian tapi saya harus membayar lebih. Nah, kalau kita punya laporan keuangan yang bagus, maka kita akan lebih mudah ketika ada permasalahan di hal-hal yang ini. Nah, kendalanya bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam membuat laporan biasanya yang pertama itu, kita atau para pelaku usaha ini belum tahu cara mencatat dan membuat laporan keuangan. Ini wajar sih, karena memang laporan keuangan ini bisa dibilang ya antara mudah dan gampang. Kok mudah dan gampang ya? Antara mudah dan susah lah. Jadi artinya ini laporan keuangan, pencatatan keuangan ini sebetulnya mudah ketika memang kita mau belajar. Sulit karena memang kita tidak pernah belajar dan tidak ngerti bagaimana cara mencatat dan membuat laporan keuangan. Terus biasanya lagi sebagai para pelaku usaha, kita ini merasa sok sibuk bahwasanya untuk nyatet, untuk membuat laporan keuangan tuh seolah-olah nggak sempet. Padahal sebetulnya ya harus disempat-sempatkan, apalagi kita pengen usaha ini ke depan tumbuh. Nah, menganggap laporan keuangan ini sulit atau rumit karena memang wajar sih pemahamannya, ilmunya atau pengetahuan kita soal keuangan ini tidak banyak kita improve. Jadi ketika ngomongin soal laporan keuangan ya framing pertama pasti bikin pusing. Padahal kalau kita sudah mengerjakan setiap hari ya memang butuh mikir iya, tetapi setidaknya nggak sulit-sulit amat kalau memang kita mau belajar. Pelaku usaha ini wajib mengerti, paham soal laporan keuangan karena basic bisnis kita ya kuncinya ada di duit. Kalau duit ini beres, laporan keuangan beres, maka strategi untuk mengembangkan ke depan pun harusnya lebih mudah dibandingkan dengan bisnis yang secara keuangan belum beres. Kelihatannya untuk gede tetapi duitnya nggak ada. Nah itu menyulitkan ketika mau diekspand ke lebih besar atau ke depannya. Nah, cara membuat laporan keuangan sederhana sekali lagi yang akan kami bahas atau kita pelajari bersama di video ini lebih ke laporan keuangan sederhana. Belum berdasarkan standarnya akuntansi, belum berdasarkan standar yang berlaku di sistem akuntansi ya tentunya. Ini untuk memudahkan saja bahwasanya kalau kita sudah mencatat seperti di video sebelumnya kita belajar pencatatan keuangan, maka langkah berikutnya adalah dari catatan tersebut kita buat laporan keuangannya. Nah, yang pertama tentu yang harus kita kerjakan, catat semua transaksi di bisnis kita. Apapun yang ada transaksinya, baik itu untuk
pengeluaran bahan baku, sewa, operasional, bayar orang dan sebagainya, sedetil-detilnya semuanya dicatat. Lebih lengkapnya kawan-kawan bisa mempelajari video yang saya upload sebelumnya. Nah, ini di sana sudah akan ulas tentang bagaimana cara mencatat keuangan dengan sederhana. Terus setelah kita punya catatan, misalnya dalam satu bulan itu ada sekian puluh atau ratus transaksi, maka ketika kita membuat laporan keuangan, yang langkah berikutnya adalah mengkategorikan setiap transaksi yang sudah kita catat. Setidaknya ada beberapa kategori yang baiknya nanti ketika buat laporan keuangan kita pisah. Yang pertama kategorinya adalah kategori pengeluaran untuk bahan baku dan penolongnya. Jadi kalau kita produksi itu kan ada bahan bakunya yang harus kita beli, dan biasanya ada bahan-bahan tambahan untuk melengkapi si bahan baku untuk bisa jadi si produk. Nah, semua belanja, semua pengeluaran terkait dengan bahan baku, kawan-kawan kelompokkan jadi satu. Kelompokkan juga pengeluaran yang berkaitan dengan upah tenaga kerja langsung. Jadi kalau dalam sistem gaji, dalam sistem pengupahan itu ada dua prinsip. Yang pertama ini, kalau ini berkaitan dengan membuat produk atau memproduksi produk langsung, maka dia disebut sebagai upah tenaga kerja langsung. Dan yang kedua, dia biasanya ada gaji sebagai manajemen. Atau kalau kita pemilik usaha, pendapatan kita dari mana? Salah satunya adalah dari gaji manajemennya. Namun kalau kita masih berkutat di produksi, kita juga punya hak untuk dapat upah tenaga kerja langsung. Jadi kalau upah tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk membayar orang yang kaitannya dengan aktivitas produksi. Nah, ini kita kelompokkan tersendiri. Terus kelompok berikutnya adalah kelompok yang namanya biaya operasional. Di sini melingkupi misalnya bayar listrik atau beli token, bayar sewa tempat misalnya, terus juga bayar air atau bayar internet, dan juga misalnya gaji kita di manajemen. Gaji manajemen itu bisa gaji pemilik, bisa gaji tim admin dan sebagainya, yang memang dia manajerial atau orang yang dibutuhkan di bisnis tapi tidak langsung berkaitan dengan si produksi produk. Maka masuknya bebannya atau biayanya ada di biaya operasional. Terus kelompok yang keempat yaitu pemasukan. Nah, pemasukan ini bisa kita pecah sebetulnya menjadi beberapa kelompok, tergantung misalnya bisnis kita ini ada sumber dari penjualan utama dari produk, plus misalnya dapat tambahan dari jual pelatihan, jual alat, jual bahan, itu boleh dikelompokkan tersendiri. Tapi di kasus ini kita coba jadikan satu aja biar simple. Jadi kelompok berikutnya adalah kelompok pemasukan atau pendapatan dari usaha kita. Nah, setidaknya ada 4 kategori transaksi yang nantinya dari si catatan ini kita pisah, kita buat untuk masing-masingnya. Nah, setelah ketemu nih semua transaksi ini, semua kelompok kategori transaksi, maka langkah ketiga adalah kita hitung berapa sebetulnya laba atau rugi di bisnis kita. Nah, semua pemasukan, total pemasukan dijumlahkan, ketemu angka berapa. Terus semua pengeluaran juga dijumlahkan, ketemu angka berapa. Habis itu dikurangkan pemasukan, dikurangi pengeluaran, sama dengan laba atau rugi. Nah, biar mudah dipahami, saya kasih contoh langsung. Ini contoh laporan keuangan yang dikerjakan oleh kaosmurahku.com. Jualannya kaos. Nah, total pemasukan nih dalam 1 bulan. Misalnya si kaosmurahku.com ini dapat angka dari jualan kaos sebanyak 50 juta rupiah. Terus pengeluarannya dikelompokkan menjadi bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan operasional. Bahan baku sendiri dia mengeluarkan uang sebesar 20 juta, upah tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan membuat produk habis 3 juta, terus operasional, gaji manajemen, sewa dan sebagainya habis 15 juta. Maka ketika sudah ketemu angka seperti ini, tinggal dikurangkan pemasukan 50 juta dikurang pengeluaran, totalnya kalau dijumlahkan ini ada di 38 juta.
50 juta dikurang 38 juta ketemu 12 juta. Karena nilainya positif, tentu ini bisnis kategorinya adalah untung atau dia punya laba. Nah, sobat atau kawan-kawan, kalau kita sudah punya laporan sederhana seperti ini, ke depannya kita bisa lebih menajamkan lagi sebetulnya bisnis kita nanti setiap produknya kena HPP di angka berapa. Terus selain itu dengan data-data ini kita juga bisa menghitung sebetulnya dalam 1 bulan setidaknya kita harus menjual minimal berapa produk yang harus terjual agar bisnis ini bisa operasional, atau kita bisa menghitung BEP-nya. Selain itu, dengan laporan keuangan kita juga bisa melakukan efisiensi. Nah, soal bagaimana menghitung HPP, BEP nanti kita akan ulas di video berikutnya. Terus simak di channel ini tentunya. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya Om Safi. Bye bye.